Tuhan baik. Kalau Kak Dewi gimana? Puji Tuhan juga baik. Nah, walaupun masih virtual gini, kita harus tetap memiliki semangat untuk beribadah. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu sehingga kami dapat berkumpul dalam ibadah Paskah online hari ini. Berkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan lancar. Berkati sarana yang kami pakai, baik itu HP, sinyal, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tak berdoa. Amin. Kita akan memulai ibadah Paskah kali ini. Mari kita angkat pujian anak Allah. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terima
pagi, Bu. Puji Tuhan, ini Joni sudah masuk sekolah. Coba nyalakan kameranya, Nak, biar Bu Eli bisa melihat secara langsung. Oke, terima kasih. Ini sudah menyalakan kameranya. Kenapa terlambat, Joni? Kesiangan, Bu. Bagaimana, Joni? Kenapa terlambat? Kesiangan. Oh, kamu kesiangan. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Yuk, kameranya dinyalakan ya, semuanya. Oke, ini Joni sudah menyalakan kameranya. Terima kasih. Loh, ya kok seperti itu, Joni? Yuk kita lihat, supaya nanti semakin ganteng. Silakan dulu ya, Nak. Iya, Bu. Siap. Nah, kalau kayak gitu kan udah lagi, udah ganteng. Nah, yang masuk usahakan jangan terlambat ya. Dan yang pasti bajunya belum kalian ganti rapi. Siap? Siap, Bu. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan lagi ya pelajaran yang sudah kita pelajari. Kira-kira minggu yang lalu kita belajar apa ya, Nak ya? Kemarin kita belajar, jadi coba mengingatkan ya. Kemarin kita belajar mengenai metode fisioterapi. Ya, fisioterapi. Ya, betul. Coba, apa yang dimaksud dengan metode fisioterapi? Jadi, kita menjawab. Lalu, terus, John, Joni. Apa kamu tidur, Joni? Untuk mendengar ya, Joni. Apa jawabannya, Joni? Nggak tahu, Bu. Oke, Joni, fokus ya, Nak ya. Baik, Bu Eli akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Besok-besok Joni lebih fokus lagi ya. Jan, sampai jam segini kok belum ada yang beli nih. Ibu-ibu ini pada masak nggak sih? Mana dagangan nih? Belum ada yang kebeli semua. Tunggu nih, tunggu nih. Weh, kok gini ki pada? Gini arisan. Aku ya. Kowe metune kapan? Nah, ya no, minggu ini. Wah, ya berarti bisa aku. Ya wis. Ayo, Pak nih dari tadi lu ndak datang nih Bu. Yo karena ngurusi anak sik to, Bu. Sekolah. Yo kalau apa sini? Daring. Anti sok uring-uringan, Bu. Angel lepol. Nah, anakku tangi oke Bu. Tapi nih seragamnya atasnya pakai seragamnya, bawahnya pakai apa Bu? Kolor. Ah. Podo Dan anakku. Bu. kalau diberitahu tuh rasanya. Dheweki. Bu Guru, mari beli apa? Sudah ngenjet. Lah, Bu Joni, masak apa? Aku niki ajeng masak. Tapi nang Jamu niki, Bu. masih pagi-pagi kau udah rame banget ada Ibu Ejani barang. Tempe. Bu, sidane lomba kok ya. Oke, ini ya Bu. Kasih. Oke. Cara masaknya Bu ya. Dan Rono ini ana apa Bu? Nggih, Mengko sambat lho. Anu Joni baruane kula sambat, kelaman. Tony sambat, tupai jo sambat, terus yuk masak do sambat masak wae.
sing enak dan anak-anaknya saya semangat lah sinau ya Bu bener, ya. Bu. Nggih, Bu. Iki Kula saya karo apa lho, Mbak? pira iki aku iki? Tak surut. 8.000 karo 4.000. Ya aku karo tambah bumbon ya Bu ya. Tak milih Selawe, ya Bu. Bu. Selawe. Singapura nek rodol Iki lho Mbok, mau kalih bonces Bu. susune kudu dia tak gitu ya. Kok ditinggal kene wae. Niki nggih boncesnya nggih. Oh, nggih. Nggih. Oke. Ajeng sekolah Ibu selak telat. Ah, barang Susun ya Bu, belum bayar kono. Aku lali lho Mbak. Oh, alah. Dipanjul. Aku mau ngomong kok penak. Oh, kalau selak telat nggih. Kita saya online iki. Matur nuwun nggih Bu nggih. Monggo. Iki monggo Bu atas Nggih, atas. sami-sami. Susuke kula, Bu. Aku wis selak arep masak Bu, bapakne ndak selak tangi. Ngono apa. Jan. Ya rasa do susu. Duitku ki gede kabeh masalahe, Bu. Wis. Wis kok ngono wae nuwun ya Bu. Pak. Pak. Pak, tak tumbaske dahar iki lho. Pak, dahar dulu, Pak. Pak, aku nggak masak loh hari ini. Aku tuh sebenarnya tadi udah belanja sayuran. Belanja jagung sama jamur, Pak. Tapi mau masak jadi nggak mood. Pagi-pagi membangunin Joni itu susah banget. Ini aku beli nasi, Pak. Dahar dulu. Ya ora apa-apa Bu, ora masak ora apa-apa. Dimasak engko sore to Bu. Sing sabar wae Bu. Tak bantu ya Bu. Ambil minum aja, Jen. Oke Bu, siap. Pak, Bu Joni itu dinasehati. Ngapa meneh to Bu? Lah itu nek pagi dibangunin susahnya, minta ampun. Mau jadi apa dia itu besok, Pak? Pak, stres tenan ini Ibu itu. Ya wis engko jadi tak omongane, tak nasihati ya Bapak. Iya tuh Pak, masa Mas Joni sekolah bangun siang, nggak pernah bantuin Ibu. Masa Jenny terus? Ah, Jenny tahu Pak, nikahin Mas Joni aja Pak, biar Bapak nggak punya beban banyak-banyak, biar Mas Joni nggak jadi bebannya Bapak. Sudah. Kamu jangan menggodain kakakmu loh, Jen. Nanti biar Bapak nanti yang nasihati. Apakah kamu juga pernah bantu Ibu kalau pagi kok? Bantu Pak, selalu bantu dalam doa, biar Ibu selalu tabah dan kuat dong. Ah, kamu tuh Jen. Dar Pak, Bu. Dar Pak, dar Bu. Ayo Bu. Sampun Pak kalau. Nah, ayo sebelum maam kita sembahyang dulu, kita berdoa. Amin. Piye sekolah mulai? Nggih biasa Pak. Biasa gimana? Biasa telat, biasa mengerjakan tugas, atau biasa tidak pernah mandi pagi, atau biasa tidak mendengarkan perintah guru. Ya kok Bapak tahu? Mesti si Jenny yang ngasih tahu Pak. Udah. John, kamu tuh kesulitan apa toh? Bapak Ibu sudah berusaha melengkapi semua kebutuhanmu. Dari kuota perangkat, bahkan walaupun laptop second, Bapak sudah berusaha belikan loh untuk belajar online. HP-mu juga bukan merek jelek. Walaupun Bapak itu cuma buruh, tapi Bapak pengen kamu dan adikmu bisa jadi pendidikan yang baik. Joni, Jon, dengarkan itu loh, bapakmu lagi nasihati kamu kok malah mainan HP. Kamu tuh makan apa mainan HP? Ibu. Mbok iya, kalau pagi itu bangun pagi, mandi, syukur-syukur bisa bantu ibu nyapu halaman, hitung-hitung olahraga. Wajibanmu cuma sekolah, Le. Pernah kok bapak, ibu membebani kamu dengan hal-hal yang berat selain belajar? Itu pun buat masa depan kamu sendiri toh, Nak. Kamu itu laki-laki, John. Dalam keluarga ini, Bapak pengen kamu bisa ngangkat derajat di keluarga kita. Bapak pengen kamu jadi orang sukses.
gara-gara COVID-19 kahanan gawean lagi sepi. Neng omah mikir anak lanang susah dinasehati. Kapan iso nurut karo wong tuwa? Pak. 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 Apa meneh, Bu? Saya loh. Anakmu itu loh, dari tadi mainan HP terus. Kok ya dinasehati apa kepiye ngono lho. Alah, ya wis yo, tak omongane tak kandharane. Oh, kesel Tak aku nasihati, ngandani yo. anakmu terus ki lho. Tuh Pak, lihat anakku dari tadi main HP, nggak boleh ribut dinasehati toh Pak, sana Pak. Joni, buat Iya. jangan main HP terus toh. Coba. Ayo, kan ada hari kemarin dari bacaan Paskah. Kita lihat bareng, sama bareng bicara. Ayo Bu. Iya. Oh iya ya, ayo Pak. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah Paskah pada saat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena dalam situasi pandemi ini, Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kami, para guru dan komunitas sekolah SMA Bentara Wacana untuk merayakan Paskah. Kami mohon penyertaan Tuhan agar supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menangis, maka apa yang terjadi? Pandangan kita tentu menjadi kabur, terhalang oleh air mata yang memenuhi mata kita. Sehingga ketika kita menangis, kita juga tidak dapat melihat secara jelas apa yang ada di sekeliling kita. Bahkan juga kita mungkin sulit sekali mengenali orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, terlebih lagi kalau tangisan itu adalah tangisan duka, ya, duka cita. Bukan hanya pandangan kita yang terhalang, tetapi juga hati dan pikiran kita juga mengalami kegalauan. Sehingga bukan hanya pandangan, tetapi juga pendengaran, kesadaran, seringkali juga terpengaruh oleh karena kedukaan yang menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kita berduka cita, hati dan pikiran kita menjadi gelap. Segala sesuatu nampaknya buntu dan kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang kemudian akan kita alami ketika kita berada dalam situasi semacam itu? Betapa mudahnya kemudian kita mengalami keputusasaan, kehilangan pengharapan, bahkan juga kehilangan arah.
Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya kasihi, itulah yang nampaknya dialami oleh Maria Magdalena di depan kubur Yesus yang sudah kosong. Ia berpikir bahwa jasad Yesus sudah dicuri orang, sudah diambil dan dia tidak tahu kemana harus mencari. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib saja sudah memberikan pukulan dan kedukaan yang sangat mendalam di dalam diri, di dalam hati Maria Magdalena. Belum sembuh kedukaan dan kepahitan serta kehilangan yang dirasakan oleh Maria Magdalena, sekarang ia harus menghadapi kenyataan bahwa kubur Yesus kosong. Jasad Yesus tidak ada di situ. Kepahitan dan pukulan itu rasanya sulit sekali ditanggung. Kok ya ada yang tega-teganya melakukan hal itu? Apa belum cukup dengan menyalibkan Yesus dan kemudian sekarang mayatnya pun dibawa pergi, dihilangkan? Kita bisa membayangkan, kita bisa merasakan betapa beratnya kedukaan yang ditanggung oleh Maria Magdalena itu. Nah, saudara yang saya kasihi, itu sebabnya ia tidak menyadari kehadiran orang yang ada di sekitarnya. Ketika ia disapa, ia menyangka bahwa orang yang menyapanya itu adalah penunggu taman atau mungkin tukang kebun. Ia tidak sadar bahwa yang menyapa itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Ya karena itu tadi. Matanya tertutup oleh air mata, pikiran dan hatinya galau oleh kedukaan yang begitu mendalam. Sehingga ia tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus di dekatnya. Baru setelah Tuhan Yesus memanggil namanya, ia menyadari siapa yang tadi menyapanya. Itulah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika itulah kedukaan, kepahitan, dan rasa kehilangan yang dialami oleh Maria Magdalena tergantikan, terhapuskan, dan digantikan dengan sukacita yang besar. Namun sesuai yang saya kasihi, ada kata-kata Tuhan Yesus yang nampaknya cukup membingungkan. Yang terdapat di dalam ayat yang ke-17, di mana Tuhan Yesus mengatakan, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kesulitan untuk memahami kata-kata tersebut adalah, faktanya tidak lama sesudah itu, Tuhan Yesus justru memberikan tawaran kepada Thomas, silahkan raba bekas paku yang ada di dalam tubuhku, di tanganku, dan cucukkan jarimu atau tanganmu di bekas luka di lambungku. Berarti Thomas diizinkan untuk menyentuh Yesus. Nah, apa maksudnya? Tentu di sini ada kata-kata yang memang agak sulit untuk diartikan, tetapi sebagian ahli berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ini sebenarnya merupakan ungkapan yang dapat diartikan Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, aku belum pergi kepada Bapakku. Nah, saudara yang saya kasih, jikalau kita memperhatikan di dalam kitab-kitab Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas, kata jangan takut ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya. Sehingga dengan demikian nampaknya kita juga dapat mengartikan apa yang dimaksudkan atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena, bukanlah jangan menyentuh aku, tetapi jangan takut. Sebab aku di sini. Aku tetap ada di sini. Katakan kepada saudara-saudaraku, katakan kepada para muridku yang lain bahwa aku sudah bangkit. Suatu
berita, suatu kabar yang sungguh sangat menggembirakan dan sangat meneguhkan. Sehingga kata-kata jangan takut itu menjadi kata-kata yang sangat penting mengiringi kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi. Sudah 1 tahun kita berada dalam situasi yang seperti ini. Situasi yang tidak pasti, situasi yang tidak menentu, dan ini bahkan kemudian menyebabkan berubahnya kehidupan setiap orang. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangka bahwa dalam sekejap hidup kita diubah sedemikian rupa oleh pandemi ini. Juga termasuk di dalam pendidikan atau dunia pendidikan. Tiba-tiba kita dipaksa untuk berubah dari mengajar secara tatap muka, tiba-tiba seluruh aktivitas semacam ini dihentikan dan dipindahkan ke rumah murid-murid kita. Dari dulu orang yang tidak terbiasa dengan teknologi digital, sekarang dipaksa untuk belajar, untuk terampil menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Dari dulu ketika sebelum pandemi kita terbiasa mengajar di depan anak-anak bertatap muka langsung, sekarang kita mengajar di depan kamera atau di depan layar komputer. Sesuatu yang sungguh sangat tidak dapat kita duga. Dan tidak hanya di situ, bukan hanya sekolah Bentara Wacana yang menghadapi situasi yang berat, situasi yang suram, tetapi seluruh sekolah swasta menghadapi situasi yang menurut saya hampir sama, yaitu menurunnya jumlah murid yang mendaftarkan diri. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tentu juga sangat berpengaruh di dalam kinerja, di dalam aktivitas dan operasional sekolah. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga apabila pandemi ini berlalu, kita masih belum tahu situasi yang seperti apa. Apakah kembali seperti sebelum pandemi ini, atau tetap seperti pandemi ini, dan berapa lama ini akan berlangsung, tidak ada seorang pun yang tahu. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ambil contoh misalnya, apabila protokol kesehatan itu terus harus dilaksanakan, maka sangat mungkin bahwa kita hanya dapat menerima separuh murid atau separuh kapasitas dari kelas yang tersedia. Mungkin juga kita harus menghidupkan kembali kebiasaan bersekolah pagi dan siang hari atau sore hari. Sesuai yang saya kasihi, segala kemungkinan bisa terjadi. Dan situasi ini membuat banyak orang berada di dalam kecemasan, ketidakpastian, ketakutan. Ketidakpastian dan ketidakmenentuan memang mudah sekali memunculkan, memicu rasa takut dan kemudian juga tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi seperti ini, kita merayakan Paskah. Dan panitia menetapkan satu tema yang sangat menarik, karena tema yang dirumuskan oleh panitia menyatakan kulihat pengharapan di balik kebangkitannya. Kulihat pengharapan, ada pengharapan di balik kebangkitannya. Kenapa demikian? Tuhan Yesus yang kita sembah sudah bangkit dari kematiannya. Ia sudah mengalahkan kuasa yang terbesar, kuasa yang paling menakutkan, yaitu dosa dan maut. Kuasa itu sekarang sudah dipatahkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kesaksian Alkitab, kesaksian firman Tuhan menyatakan bahwa kebangkitan Kristus mengusir ketakutan dan mengubahnya menjadi sukacita. Itu yang dialami oleh
para murid. Dan tentunya kata jangan takut itu juga terus bergema sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini. Dalam situasi, dalam kondisi yang seperti apapun, seruan atau kata-kata Tuhan Yesus ini sungguh sangat penting untuk dihayati, dipegang teguh. Jangan takut, aku ada di sini. Aku bersama dengan saudara-saudaraku. Aku bersama dengan umatku. Jikalau kita menghayati dan mengamini kata-kata Tuhan Yesus itu, maka kita juga akan dimampukan untuk mengalahkan kecemasan dan ketakutan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan kita biarkan diri kita seperti Maria Magdalena sebelum menyadari kehadiran Tuhan. Yang larut di dalam kedukaan, yang kalut oleh karena rasa kehilangan yang sangat mendalam. Tetapi mari kita belajar untuk menyadari bahwa Tuhan tidak mati, tidak terkubur untuk selamanya. Ia bangkit dan ia hidup. Ia terus juga mendampingi hamba-hambanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai tenaga pendidik ataupun juga tenaga kependidikan, kita mengabdikan diri kita, kemampuan kita, tenaga dan pikiran kita untuk mendidik anak-anak, untuk melayani anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Apa yang kita lakukan itu sungguh merupakan panggilan Tuhan. Bukan sekedar nafkah untuk menyambung hidup, tetapi ini sebuah pengabdian dan sebuah pelayanan. Kenapa? Karena kehadiran kita, pelayanan kita hendak membawa anak-anak mendekat kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin menaati Tuhan. Belajar mengasihi dan mentaati Tuhan selagi mereka masih dalam usia muda. Saudara yang saya kasihi, selain itu, pelayanan dan pengabdian kita sesungguhnya adalah membekali anak-anak dengan ilmu, dengan cara berpikir, dengan karakter yang baik untuk membangun masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Oleh karena itu, pelayanan ini sungguh sangat mulia. Jangan direndahkan, jangan diremehkan, tetapi ini sungguh suatu profesi, suatu pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Maka jangan kita takut. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhanlah yang memanggil kita, Tuhan yang memperlengkapi kita, Tuhan juga yang akan menolong kita di dalam situasi-situasi yang sulit seperti sekarang ini. Dan kita juga dipanggil oleh karena Tuhan menyertai kita, maka mari kita merespons kehadiran dan karya Tuhan itu dengan bekerja semakin keras. Dengan semakin bersungguh-sungguh di dalam pengabdian dan pelayanan kita. Maka Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk menghadapi dan bahkan juga mengatasi setiap tantangan yang muncul, termasuk juga melewati masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini. Kebangkitannya menumbuhkan pengharapan karena Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan memampukan kita. Tuhan juga memelihara kita semua. Selamat Paskah, Tuhan yang bangkit hidup bersama-sama dengan kita dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berita Paskah yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Kami memohon kiranya Engkau sendiri yang memeteraikan firman-Mu itu di dalam hati kami, supaya kami juga mendapatkan kekuatan, kami diteguhkan oleh Tuhan sendiri di dalam menjalani kehidupan ini di tengah-tengah berbagai macam kesulitan dan tantangan yang ada.
Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan menolong kami semua di dalam situasi pandemi ini. Kami doakan ya Tuhan untuk proses pembangunan gedung di SMA. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong supaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, segala sesuatunya dicukupkan sehingga proses pembangunan itu dapat berjalan dengan lancar. Kami doakan juga proses PPDB untuk tahun ajaran mendatang ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong sekolah Bentara Wacana agar supaya boleh mendapatkan siswa-siswa yang baik, yang sungguh-sungguh mau belajar, dan Tuhan juga yang menggerakkan para siswa ini untuk mendaftarkan diri di sekolah Bentara Wacana. Kiranya Tuhan yang akan menolong supaya PPDB ini juga dapat berhasil dengan baik. Kami doakan juga untuk segenap pengurus YKPI Muntilan sebagai yayasan yang menaungi sekolah Bentara Wacana. Mampukan ya Tuhan para pengurus ini untuk dapat mengelola sekolah Bentara Wacana dengan sebaik-baiknya, dan kiranya antara pengurus maupun juga dengan komunitas atau masyarakat sekolah Bentara Wacana juga dapat terjalin kerjasama yang baik. Bapa di dalam surga, kami doakan untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan dan terus dijalankan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati usaha-usaha ini supaya semakin banyak orang yang mendapatkan vaksinasi sehingga imunitas masyarakat atau imunitas kelompok dapat terbentuk dan kami dapat melewati masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar dan mengabulkannya. Karena semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, ibadah Paskah telah berakhir dan sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi mari kita lihat harapan dalam kebangkitannya. Mari kita angkat satu pujian karena salib.